Ibu Naima, terus dilanjutkan dengan Ibu Heni. Nah, selanjutnya uh, ada materi yang sangat kita tunggu-tunggu juga. Ini ada materi ketiga yang membahas perihal penanganan penyakit pada udang secara herbal yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Esti Handayani Hadi, SPI MSI, yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, halo, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, Bu Julis. Halo Bu Heni, Bu Naim. Halo. Happy ya kalau perempuan semua ya. Iya ya Bu, ya seru ya. Ya, Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu Alhamdulillah, Julis. mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Baik, Ibu terima kasih diucapkan sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita juga sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan pemaparan dari Ibu gitu Bu. Iya, baik. Maka dari itu waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Ya, terima kasih Mbak Julis. Terima Ya, kasih sama. Bu Heni. Tadi saya ikut belajar nih dari Bu Heni dan Bu Naim ya. Gimana sih perkembangan penyakit di tambak gitu. Walaupun di Kalimantan Timur lebih banyak tambak udang windu gitu. Tapi Faname juga sudah mulai dikembangkan ya. Walaupun nggak di tambak tanah, tapi bak terpal dan bak semen ini juga saya udah pernah uji coba gitu ya. Walaupun kasusnya belum ditemukan sebanyak itu Bu. Gitu. Cuman kan kalau ini nanti terus digalakkan pemerintah daerah juga mendorong Faname dikembangkan di Kaltim, jangan-jangan masalah yang di Jawa Sumatera pindah ke Kalimantan ini Bu jadinya. Oke, saya izin mungkin ya, kalau kita kan ngeliat gini, kok penyakit tuh dari dulu sampai sekarang bukannya berhenti gitu, kok makin banyak terus. Sebenarnya tuh masalahnya ada di mana sih? Karena kalau kita baca, kita diskusi dengan teknisi gitu ya, dan juga beberapa peneliti gitu, walaupun begitu banyak upaya yang sudah kita lakukan tuh penyakit nggak pernah berhenti gitu. Sebenarnya sumber masalahnya di mana sih? Nah, saya mungkin sedikit untuk nge-refresh ya. Sebenarnya jangan-jangan tuh yang bikin masalah tuh kita sendiri gitu. Kita coba lihat. Terus kok makin lama makin ganas. Nah, ganasnya itu dari mana gitu. Jangan-jangan kalau saya tuh mencatat bahwa keganasan dari bakteri yang sampai sekarang sulit untuk dikendalikan tuh sebenarnya titik beratnya itu adalah pada AMR, antimicrobial resistant. Itu saya ngelihatnya tuh dari situ. Karena masa lingkungan pakan itu menjadi kayak pemicu saja, tapi utamanya itu karena bakteri-bakteri tadi yang melakukan mutasi karena dia mencoba untuk melawan gitu ya. Kita penggunaan antibiotik dulu yang mungkin agak ugal-ugalan gitu. Nah, ini saya mungkin sedikit agak ini ya, mungkin saya mencatat bahwa masalah terbesar kita terjadi penyakit itu mungkin ya karena kualitas air yang buruk dan juga kualitas pakan yang kurang kurang baik gitu. Itu titik beratnya sehingga penekanan untuk pengendaliannya ini kita bisa menitik beratkan pada dua hal ini. Nah, ini adalah beberapa inovasi yang menurut saya patut kita uji cobakan lebih lanjut gitu. Walaupun saya belum mencoba semuanya, hanya beberapa bagian yang saya sudah coba sendiri, kembangkan sendiri dan juga kerjasama dengan beberapa peneliti lain ya dan petambak, menurut saya cukup efektif. I'm sorry. Yang pertama adalah inovasi nanoteknologi dan bioteknologi yang menurut saya bisa kita coba apa saja gitu ya. Probiotik, bakteriopak, gitu, simbiotik, ekstrak dari alga, kemudian fitobiotik atau fitofarmaka tadi dari ekstrak tanaman, kemudian biofilm yang nanti bisa jadi vaksin, prebiotik dan nanopartikel itu juga efektif untuk menghambat perkembangan bakteri dan ini adalah cara-cara yang sangat aman, yang kondisi resistensi terhadap antibiotik itu bisa kita tekan dan juga kita juga bisa menghambat pengembangan virulensi dari patogen yang ada di tambak. Tentu dengan memilih inovasi nanoteknologi dan bioteknologi ini, tentu yang ketersediaan pangan berbasis aquaculture yang menjadi lebih organik, ramah konsumen dan aquaculture yang berkelanjutan itu bisa terwujud dengan penggunaan ini. Nah, eh, ini mungkin beberapa catatan ya, bahwa sebenarnya beberapa patogen itu bersifat oportunistik, yang artinya memang di perairan itu ada gitu, which is dia menyebabkan wabah ataupun tidak gitu. Nanti dia jadi patogen
ada faktor penyebabnya, kualitas air yang buruk, kemudian kondisi udang yang menurun ya karena kekurangan pakan atau nutrisi yang tidak tepat dan sebagai macamnya gitu. Dan dia memang ada di perairan. Artinya kalau dia ada di perairan, dia merekam sebenarnya kejadian-kejadian apa saja yang ada di perairan, sehingga dia akan melakukan seperti antisipasi gitu. Dia di air nih ada ini, ada ini, ada ini gitu. Sehingga dia pada saat dia akan melakukan serangan, dia sudah mengantisipasi karena dia tahu nih kondisi yang mau dia serang ini seperti apa. Nah, itu menurut saya bakteri, virus itu merupakan mikroba yang sangat pintar ya karena dia mutasinya cepat gitu. Kemudian reproduksinya juga cepat, kemudian dia punya berbagai cara untuk menebarkan virulensi. Kalau saya riset di pegang di Streptococcus agalactiae saja contohnya ya, sebagai bakteri gram positif, dia itu punya ekstraseluler produk, punya intraseluler produk. Jadi pada saat dia masih hidup, dia menghasilkan ekstraseluler produk, pada saat dia mati dia juga menghasilkan intraseluler produk. Jadi mau dia hidup mau dia mati itu berbahaya bagi inangnya. Kemudian yang kedua, pemilihan ini mungkin nggak tahu benar atau enggak ya Bu Heni ya, pemilihan antimikroba pada saat kita akan menggunakan di tambak, itu pemilihan antimikrobanya itu lebih didasarkan pada pengetahuan si petambak, atau dia nanya-nanya sama tetangga teknisinya, atau berdasarkan informasi dari pemasok bahan kimianya atau yang jual obat-obatan deh. Bukan dari layanan kesehatan hewan yang ada di sini. Jadi penggunaan antimikroba atau pemilihan antibiotik itu berdasarkan tadi gitu, bukan rekomendasi dari yang berwenang untuk memberikan rekomendasi obat A, B, C, D gitu, tapi berdasarkan tadi pengetahuan si petambak maupun dari pemasok bahan kimia. Kemudian ini ada beberapa catatan. Vibrio ini sudah resisten terhadap tetrasiklin dan beta-lactam. Kemudian ternyata sumber strain resisten dari antibiotik di tambak udang itu bisa jadi berasal dari air laut yang digunakan untuk pemeliharaan. Jadi dia sudah merilis strain resisten terhadap antibiotik yang nantinya kalau ini masuk ke dalam bakteri bakteri lain itu bisa berkembang gitu. Jadi resistensi terhadap antibiotik itu sifatnya menurut saya bukan pada satu mikroba gitu, tapi dia bisa dirilis dan bisa diserap oleh mikroba lainnya. Nah, berbahaya itu seperti itu. Kemudian kalau kita membuang limbah sisa budidaya yang mungkin bukan budidaya kita yang menggunakan antibiotik ya, tapi tetangga kita yang menggunakan antibiotik kemudian dibuang ke laut, itu bisa berkontribusi pada munculnya vibrio yang resisten. Kemudian ini beberapa catatan bahwa gen resisten terhadap antibiotik itu dapat ditularkan dari ekosistem terdekat, jadi misalnya dari perairan umumnya gitu ya. Contohnya Vibrio HL60 itu dapat mentransfer gen resisten cephalotin yang terdapat dalam plasmid ke bakteri Escherichia coli tadi atau bakteriophag tadi. Nah, ini masalahnya sebenarnya ini gitu, dari kok bakterinya makin lama makin banyak gitu kok. Tadi Bu Heni udah bikin clue nih bahwa sebenarnya ada patogen yang baru loh gitu, tapi belum dirilis loh. Ini saya juga jadi deg-degan lagi nih, yang ini belum selesai, ini mau muncul lagi yang baru, oh my God. Nah, ini beberapa inovasi tadi ya, nanomaterial ini bisa kita gunakan sebagai antimikroba, antibiofilm, karena memang biofilm dari mikroba itu yang menyebabkan salah satu faktor si bakteri tadi susah untuk kita kendalikan, karena susah untuk ditembus oleh sel fagositosis, sulit juga akan ditembus oleh bahan-bahan kayak misalnya bahan humoral gitu yang dihasilkan oleh sel-sel granular atau sel-sel hemosit dari udang. Kemudian vaksin komponen, ya kalau yang saya sudah kerjakan itu ada vaksin ekstraseluler produk, vaksin intraseluler produk, jadi tidak menggunakan whole cell, itu juga sangat efektif untuk di udang, walaupun ya ini beberapa catatan ada pro dan kontra ya, beberapa artikel bilang kalau vaksinasi itu di udang itu tidak efektif, tapi saya di tahun 2021-2022 ada publikasi yang sudah mulai memvaksinasi pada udang gitu, walaupun itu nanti bisa kita kupas habis. Kemudian nanomaterial itu umumnya bersifat antimikrobanya itu spektrumnya luas, jadi banyak
bakteri ya, atau mikroba yang bisa kita kita hambat dengan menggunakan nanomaterial. Namun catatannya bisa menimbulkan toksisitas pada lingkungan. Kemudian kalau biofilm ya, biofilm kita jadikan sebagai vaksin. Itu bisa meningkatkan imun respon lebih cepat tanpa penggunaan adjuvan. Dan ini memang pemilihannya pada udang itu dia menggunakan vaksin base of biofilm. Itu lebih cepat gitu, karena memang beberapa kalau kita menggunakan whole cell itu untuk udang itu kurang efektif. Kalau mau efektif harus lebih mix dengan adjuvan, dan pemilihan adjuvannya juga sangat sulit gitu ya. Namun catatannya adalah akan menyebabkan adanya kemungkinan toleransi imun yang akibat dosis yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian ekstrak alga dari rumput laut gitu ya, dan beberapa jenis alga lainnya itu bisa meningkatkan pertumbuhan, bisa meningkatkan performa udang ya, baik dari kualitas daging dari udang, kemudian juga bersifat sebagai antimikroba. Namun catatannya adalah bahwa kalau kita mau memilih ekstrak alga ini sebagai salah satu solusi, ini sangat bergantung pada metode ekstraksi yang digunakan dan pemilihan bahan baku. Ini juga hampir sama dengan fitobiotik. Nah, kan saya tuh berpikir bahwa kalau kita pakai fitobiotik, pakai ekstrak tanaman itu udah aman lah, nggak akan menimbulkan AMR. Tapi ternyata ada catatan bahwa penggunaan ekstrak tanaman yang juga kurang tepat dan terkontrol itu bisa menimbulkan AMR nantinya seperti antibiotik, jika yang kita gunakan adalah bahan aktif tunggal. Misalnya di ekstrak terong asam itu ada solanin, kita hanya menggunakan solanin saja, atau di temu kunci ada pinostrobin, yang kita gunakan pinostrobin saja, itu bisa menimbulkan AMR juga, sehingga pilihan yang paling aman adalah kita menggunakan crude ekstrak. Nah, karena crude ekstrak yang banyak mengandung komponen itu, sehingga keuntungannya pada kesehatan itu beragam. Catatan saya bisa menimbulkan sebagai growth promotor, kemudian sebagai imunostimulan gitu ya, juga bisa sebagai prebiotik gitu. Namun gitu ya, hasil riset saya yang terbaru ini, penggunaan plant extract pada jangka waktu pendek misalnya 7-14 hari itu bisa memicu imunostimulan. Tapi penggunaan sampai dengan 30 hari ke atas itu bisa memacu pertumbuhan. Ini catatannya. Jadi ini hal baru yang tadinya saya pikir cukuplah 14 hari saja kasih jamu, jangan terus-terusan, tapi ternyata setelah dilanjutin pertumbuhannya jauh lebih bagus. Ya, kemudian penggunaan jangka pendek dari fitobiotik itu dapat berdampak jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian ada probiotik, prebiotik, ada simbiotik, tadi juga ada para biotik gitu tadi ya. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau probiotik itu bakterinya, kalau prebiotik itu ada suplemennya, kalau simbiotik itu mix antara probiotik dan dan prebiotik, tinggal pilih aja. Bisa bersifat sebagai imunostimulan, bisa juga sebagai antibakterial dengan antagonistik kompetisi nutrisi gitu ya, dan juga bisa membantu untuk kesehatan usus. Namun catatannya juga penggunaan probiotik, prebiotik, dan simbiotik itu bisa juga menyebabkan komplikasi pada spesifik spesies gitu ya. Nah, ini perlu juga dijaga. Jadi penggunaan probiotik juga harus dikontrol. Nah, ini adalah contoh aplikasi nanomaterial dalam budidaya udang. Nanomaterial itu bisa digunakan untuk diagnosis ya, diagnosis patogen, bisa juga untuk manajemen penyakit, bisa juga untuk meningkatkan kualitas air ya, contohnya untuk filtrasi, membunuh beberapa mikroba gitu ya. Itu bisa menggunakan nanomaterial. Tadi yang untuk shrimp disease management itu untuk antimikrobial, vaksin delivery ya, vaksin delivery itu ya kayak memperlancar rilisnya vaksin ke dalam tubuh udang, sehingga karena udang sendiri kan kita tahu ya bahwa yang berkembang itu adalah non spesifiknya, dia punya granular dan agranular, dan dia sedikit punya memori, sehingga vaksinasi itu biasanya kurang efektif. Tapi kalau kita pakai vaksin delivery contohnya dengan Bactrovec atau dengan biofilm tadi, base vaksin tadi, itu bisa lebih efektif ya. Nah, ini tadi ya contohnya tadi beberapa kasus ya. Nanti bisa dilihat ini kenapa saya bermasalah dengan ya.
ini nanomaterial aplikasinya pada budidaya udang ya, bisa sebagai agen pembawa vaksin tadi, kemudian bisa sebagai alat diagnostik. Contohnya ini vaksin dari konstruksi citosan atau DNA P28 ini bisa membawa vaksin lebih baik, kemudian sebagai alat diagnostik patogen tadi, contohnya nanopartikel dari merkuri ya, bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit virus, bakteri, dan protozoa pada udang. Kemudian sebagai agen antimikroba itu contohnya nanopartikel dari AGNPS itu pada manik-manik silika dalam filter air bisa membunuh Vibrio. Kemudian juga AGNPS yang berasal dari ekstrak daun camellia itu bisa digunakan untuk membunuh Vibrio dan WSSV. Kemudian kalau sebagai agen antibiofilm tadi ya, jadi kalau biofilm itu lapisan seperti lapisan yang dihasilkan oleh mikroba untuk melindungi dia dari proses fagositosis atau dari proses lisis yang dilakukan oleh sel-sel dalam tubuh gitu, dengan mau seluler ataupun humoral. Contohnya AGNPS yang disintesis oleh gagang merah gitu ya, itu bisa menghambat pembentukan biofilm dari Vibrio vulnificus dan Vibrio parahemolyticus. Kemudian bakteriopak tadi DNA dari si virus yang bisa menyusup ke dalam bakteri gitu, sehingga replikasinya lebih mudah, kelimpahannya juga bisa lebih banyak, dan juga bisa mengatur multiplikasi yang lebih banyak. Itu beberapa penelitian ternyata tidak mengganggu mikroba dalam usus ya, walaupun bakterinya tadi itu bertambah tapi tidak menyebabkan kompetisi untuk mikroba yang ada di dalam usus. Kemudian PEX sendiri, contohnya PEX dari PVP1 itu mampu melisis atau merusak dinding sel dari Vibrio parahemolyticus. Kemudian Vibrio-PEG dari seahorse gitu ya, mengganggu protein dari Vibrio parahemolyticus juga gitu. Jadi ini bisa beberapa metode yang kita gunakan ya. Ini contoh nih, beberapa bakteriopak yang bisa digunakan untuk budidaya udang ya. Nah, ini sumbernya. Kemudian ini yang kebetulan saya kembangkan dari tahun 2011 ya, bahwa pitobiotik itu senyawa bioaktif ya, karena dia mengandung seperti fenolik, tanin, flavonoid, ya, minyak kasiri, itu bisa bersifat sebagai antibakterial, imunostimulan, efeknya banyak banget gitu, merilis stres gitu, menyebabkan nafsu makan meningkat gitu. Dan ini memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk menginduksi resistensi patogen kalau kita menggunakannya kerut, kemudian juga lebih mudah melalui oral administration gitu. Nah, fitobiotik ini sebagai imunomodulasi, ini biasanya dia akan meningkatkan populasi hemosit, ya, sel hialin, semi granular dan granular udang, yang tentu ini akan bermanfaat pada saat terjadinya patogen. Inilah sel-sel yang akan melawan patogen tadi. Mungkin patogennya nggak kita hindari, tapi yang kita lakukan adalah mempersiapkan si bakteri untuk mampu melawan mikroba yang menyerang. Kemudian juga bisa meningkatkan imun gen ekspresi ya, dan juga bisa menghambat perkembangan dari Vibrio hemolyticus. Kemudian fitobiotik juga dilaporkan bisa meningkatkan ekspresi gen TLR ya, yang juga nanti akan bermanfaat untuk membunuh patogen lebih cepat. Kemudian ada beberapa senyawa yang terdapat dalam minyak asiri dari herbal itu meningkatkan regulasi dari mRNA, gen imun lipopolisakarida, beta glukan ya, fenol oksidase, dan ini adalah bahan-bahan yang sangat dibutuhkan untuk menghalau atau mencegah replikasi dari mikroba dan juga mengurangi virulensi dari bahan-bahan virulen yang dihasilkan oleh mikroba di dalam tubuh. Nah, ini kerja fitobiotik ya sebagai agen antimikroba itu ada yang dia mengganggu dinding sel bakteri sehingga dinding sel bakterinya itu rusak. Nah, beberapa untuk bakteri gram negatif itu kan dinding selnya itu berisi lipopolisakarida yang biasanya dia akan merilis intraselular produk atau bahan toksik yang ada di dinding selnya. Kemudian yang kedua, mengganggu sintesis dari mRNA virus, kemudian menghalangi produksi protein baru sehingga proses replikasi, duplikasi, memperbanyak dirinya itu bisa terhambat dan mengganggu DNA atau replikasi dari DNA. Nah, pengetahuan tentang
apa aja bahan metabolik sekunder yang dihasilkan, itu sangat bermanfaat pada saat kita akan memilih bahan apa sih yang mau kita coba untuk sebagai bahan antibakterial. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi fitobiotik pada budidaya udang ya. Ada yang pakai ekstrak daun mangrove juga ada juga yang pakai rimpang lempu, yang saya sendiri juga mencoba temu kunci juga sangat bagus, gabungan beberapa ekstrak juga sangat bagus. Ini menjadi peluang kita untuk coba ya, dan ini beberapa publikasi ini dilakukan oleh orang Indonesia, saya sudah cek ya. Nah, ini adalah dasar pada saat kita akan memilih ekstrak mana sih yang mau kita gunakan. Ini penting. Walaupun hasil uji coba ekstrak itu bagus, tapi kalau bahan bakunya nggak bagus, itu maka metabolik sekunder yang dihasilkan juga tidak akan bagus ya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Struktur tanah dia tanam di mana, waktu panennya berapa lama gitu, kemudian siklus pertumbuhannya seperti apa, fisiologi tanamannya apakah. Karena beberapa metabolik sekunder itu justru dihasilkan oleh tanaman yang tumbuh di daerah kritis. Kritis itu artinya kesuburan tanahnya tidak terlalu baik. Nah, itu prosesnya kalau nutriennya bagus itu biasanya jadi buah ya, buah yang segar dengan banyak. Nah, tapi kalau dia di lahan kristik itu kandungan metabolik sekundernya akan jauh lebih bagus. Kemudian internalnya adalah bagiannya apa? Rimpangnya, daunnya, akarnya, buahnya, ekstraksi prosesnya pakai apa gitu. Menggunakan pelarut apa? Etanol, air panas, air tawar, air laut gitu. Kemudian pada saat kita uji coba itu kita pakai bakteri apa? Bakteri gram negatif, positif, atau gabungan. Karena menurut saya beberapa penyakit itu tidak lagi disebabkan oleh single mikroba sih, tapi gabungan beberapa mikroba gitu nggak sih Bu Heni? Jadi sekarang yang ganas itu bukan single infection, tapi multiple infection dari beberapa patogen, itu biasanya efeknya akan lebih besar. Nah, ini adalah riset step apa sih yang harus kita lakukan ya, step by step kalau kita mau mencoba bahan aktif ini. Mungkin ini bermanfaatnya untuk orang yang pengen riset mengembangkan tanaman herbal gitu ya. Jadi in vitro dulu, chemical studies-nya dulu, terus nanti dilanjutkan ke in vivo studies sampai nanti dia jadi produk yang sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kelautan Perikanan yang seperti sudah kami lakukan. Nah, ini adalah contoh beberapa produk ya bioimun saya kembangkan dari ekstrak lempuyang dan juga terong asam. Ini sudah saya coba karena kebetulan memang di Kalimantan itu banyaknya udang windu. Saya sudah coba untuk udang windu, ternyata bisa meningkatkan imun sistem dan juga bisa menghambat bakteri Vibrio harpei dan Vibrio hemelyticus. Kemudian ini juga ekstrak temu kunci ini juga sangat bagus. Ini juga bisa menghambat beberapa bakteri enterobacter, bisa juga dia meningkatkan kelangsungan hidup kepiting, bisa juga membantu dalam molting kepiting. Kalau di udang windu dia meningkatkan imun sistem dan juga menekan pertumbuhan bakteri Hervio. Ini gabungan antara temu kunci dan terong asam. Ini bisa meningkatkan imunitas, bisa juga meningkatkan ketahanan terhadap bakteri Vibrio harvei, bisa juga digunakan untuk kepiting, molting. Ini contoh tadi ya produk fitoimun saya cobakan ke udang windu. Ini ternyata selain meningkatkan pertumbuhan, ini tadi yang saya bilang aplikasinya selama lebih dari 100 hari itu bisa meningkatkan pertumbuhan. Kalau dia di 7 sampai 14 hari dia bisa membantu imun sistem. Tapi yang menarik adalah selain meningkatkan itu, ini ternyata kualitas dagingnya itu lebih bagus, kandungan asam amino dan juga kandungan asam lemaknya itu lebih bagus gitu setelah penggunaan fitobiotik. Jadi memang pilihan fitobiotik ini bisa direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas dari ini ya, dari asam amino dan asam lemak dari daging udang. Nah, ini adalah penggunaan ekstrak alga tadi ya. Nah, kalau ekstrak alga tadi contohnya beberapa jenis rumput laut ya, sargasum gitu, bisa meningkatkan imun sistem sehingga bisa melawan Vibrio paramelyticus, mungkin ya HPND. Kemudian ada Ulva fasciata. Ini juga bisa dipakai untuk HPND, sargasum hemilipium ini juga bisa untuk WSSV. Kemudian ekstrak sargasum ini kalau untuk alga ini saya cek beberapa hanya menggunakan pelarut air tawar dan air laut, jadi lebih sederhana. Jadi kalau untuk yang rimpang-rimpang itu saya menggunakan pelarutnya etanol. Kalau ini pelarutnya cukup air tawar dan air laut aja, ternyata sudah cukup efektif. Artinya prosesnya akan lebih murah ya. Ada gracilaria, nanti ini bisa kita coba lah. Nah, kemudian ini penggunaan mikroba untuk pengendalian penyakit. Jadi saya berpikir tuh kalau suatu mikroba ada di perairan itu sebenarnya
dia melakukan kompetisi oleh mikroba lainnya. Nah, ini saya kebetulan belum pernah coba untuk Vibrio ya, tapi saya coba untuk Aeromonas sama Pseudomonas gitu. Ternyata saya coba kultur dan saya karakterisasi ekstraseluler produk dan intraseluler produknya. Ternyata di kultur jam yang berbeda, suhu yang berbeda itu kan bahan apa namanya protein ekstraselulernya itu berbeda, Pseudomonas. Aeromonas juga. Nah, ternyata protein-protein ini bisa saling menghambat. Proteinnya Aeromonas hydrophila bisa menghambat Pseudomonas, proteinnya Pseudomonas juga bisa menghambat Aeromonas. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa pilih kayak penggunaan probiotik mungkin ya. Jadi kenapa sih banyak yang cerita gini, kenapa sih Bu kalau penggunaan probiotik di tambak itu biasanya bisa mengurangi juga kejadian penyakit. Mungkin salah satunya adalah karena kompetisi pertumbuhan gitu. Pertumbuhan probiotik itu bisa menekan pertumbuhan bakteri patogen lebih pada itu sehingga jumlah atau kepadatan bakteri patogennya itu bisa menurun sehingga proses infeksinya juga bisa menurun. Nah, ini beberapa catatan ya. Saya agak skip aja lah. Ini saya coba untuk buat beberapa preparasi dari heat kill wall cell, kemudian whole cell produk, intracellular produk, ekstraseluler produknya saya coba. Ternyata benar gitu, bakteri yang ada di perairan itu aja mereka sudah melakukan antagonistik secara alami gitu. Nah, bahkan beberapa kasus kemarin di Lampung gitu ya, di budidaya kerapu itu ditemukan ada cacing seperti Kamalanus gitu. Kemudian kok banyak banget pada benih gitu. Saya bilang ini kan kalau cacing itu biasanya siklus hidupnya kan panjang gitu, sehingga dia biasanya membutuhkan inang perantara untuk menyempurnakan bentuknya. Sehingga cara upayanya adalah kasih aja di situ intermediate host gitu, jadi inang perantara. Jadi dia tambahin lamun di situ atau alga yang dijadikan sebagai host untuk intermediate host dari si cacing. Nanti kalau misalnya dia sudah menempel di rumput lautnya dibuang aja gitu. Jadi kayak penanggulangan sementara. Nah, ini bukti bahwa sesama bakteri itu saling mengeluarkan toksin ya untuk membunuh mikroba lawannya. Apalagi ya? Oh, ini probiotik. Beberapa probiotik yang sudah digunakan itu bisa meningkatkan kekebalan non-spesifik udang, bisa juga dia antagonistik terhadap patogen dengan mengeluarkan senyawa antimikroba sehingga dia bisa menekan pertumbuhan bakteri patogennya, bisa juga mensuplai enzim pencernaan pada udang dan dapat bersaing untuk mendapatkan nutrisi di lingkungan sehingga menjaga populasi patogen tetap terkendali. Kemudian pemberian probiotik itu juga secara oral administration akan lebih efektif dalam upaya pengobatan pada semua stadia udang. Kemudian metode perendaman itu efektif pada stadia juvenil atau larva. Ini beberapa contoh probiotik yang sudah digunakan ya untuk udang. Umumnya Bacillus gitu ya. Ini bisa Lactobacillus juga bisa gitu ya. Bisa nanti Bapak Ibu bisa cobalah jenis strain ini. Strain ini bisa ditemukan dari usus, dari udang, juga bisa dari perairan. Nah, kalau prebiotik tadi itu prinsipnya adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna ya, berupa monosakarida ataupun oligosakarida ya. Kemudian dia bisa bersifat sebagai imunostimulan karena dapat berinteraksi dengan reseptor pengenal pola yang ada pada makrofag sehingga dia bisa mempercepat kerja dari makrofag pengenalan, kemotaksisnya atau proses fagositosisnya. Kemudian dia bisa mengubah komposisi dari mikroba usus dan meningkatkan mikroba yang menguntungkan. Ini beberapa probiotik nih yang sudah digunakan pada udang. Pemilihan fructoligosakarida itu bisa meningkatkan hemosit total, kemudian manooligosakarida dari bungkil kopra itu ternyata bisa meningkatkan ekspresi faktor antilipopolisakaridanya, kemudian inulin dan manan oligosakarida itu bisa menjadi faktor antipolisakarida. Ya, ini bisa dipilih ya, bungkil kopra bisa gitu ya, mau probiotiknya dari ini prebiotik ya, bukan prebiotik. Kemudian ini prebiotik. Simbiotik itu meningkatkan kesehatan organisme individu, membantu dalam kolonisasi dan pemeliharaan suplemen mikroba makanan di usus dan dapat mendorong pertumbuhan mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan inang. Ini beberapa simbiotik ya yang bisa digunakan. Gabungan antara Lactobacillus sama Galacto-oligosakarida. Ada yang pakai obijalar campur dengan Vibrio alginoleuticus. Ada yang mencoba enkapsulasi Artemia yang mengandung
eh, apa namanya, Mannan oligosakarida, ada yang macroencapsulasi bacillus ya dengan ubi jalar ya. Ini beberapa riset malah dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, mungkin dari saya itu ya mungkin beberapa bahan pertimbangan yang bisa kita coba dengan pendekatan nanopartikel dan bioteknologi yang menurut saya juga cukup ampuh sudah dikembangkan baik di Indonesia maupun di negara luar untuk menghambat atau menghalau perkembangan patogen di udang. Mungkin itu ya Mbak Julisa. Terima kasih. Baik, Saya tutup. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima